Hamas telah setuju untuk memenuhi dua tuntutan utama Israel dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Laporan Wall Street Journal pada Rabu 11 Desember 2024 mengungkapkan bahwa Hamas bersedia mengizinkan IDF tetap berada di Gaza selama jeda pertempuran. Selain itu, Hamas menyerahkan daftar sandera yang mencakup warga negara Amerika Serikat yang akan dibebaskan dalam fakta gencatan senjata. Kesepakatan tersebut juga diusulkan oleh Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat. Rencana ini bertujuan untuk membangun momentum dari gencatan senjata yang diberlakukan di Lebanon bulan lalu. Adapun pembicaraan tentang kesepakatan penyanderaan semakin intensif dalam beberapa hari terakhir. Dikabarkan, Kepala Mossad David Barnea bertemu dengan Perdana Menteri Qatar di Doha untuk membahas kesepakatan penyanderaan di Gaza. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat negosiasi kesepakatan dan memulai pembicaraan langsung antara Israel dan Hamas. Hal itu bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari mendatang. Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan terhadap bus Israel di tepi barat pada Rabu 11 Desember 2024. Penembakan itu terjadi di dekat pos pemeriksaan terowongan selatan Yerusalem. Akibatnya menewaskan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan melukai 3 lainnya. Anak itu meninggal setelah upaya evakuasi gagal di rumah sakit Hadassah. Mengutip Al Arabiya, dilaporkan bus tersebut berangkat dari permukiman Beitar Illit menuju Yerusalem. Dikabarkan militer Israel saat ini mengejar pelaku, memasang blokade jalan dan mengepung wilayah Bethlehem. Adapun kekerasan di tepi barat meningkat sejak perang Gaza pecah pada Oktober tahun lalu. Kementerian Kesehatan yang berpusat di Ramallah melaporkan lebih dari 790 warga Palestina dan 24 warga Israel tewas akibat konflik di wilayah tersebut. Kekerasan terus memicu ketegangan antara Israel dan Palestina. Media Israel melaporkan adanya gangguan pada sistem pemosisian global atau GPS di Tel Aviv dan wilayah tengah Israel seusai serangan pesawat tak berawak. Militer Israel mengklaim pesawat tak berawak yang diluncurkan dari tentara Houthi Yaman berhasil dicegat di atas Laut Merah dekat Eilat. Mengutip Al-Mayadin, pada 12 Desember 2024 dilaporkan pengejaran pesawat tersebut berlangsung selama 30 menit. Dikabarkan rudal pencegat berhasil diluncurkan di wilayah Eilat. Meskipun pesawat itu tak memasuki wilayah udara Israel, gangguan GPS terjadi di beberapa wilayah Palestina. Adapun sirene diaktifkan di beberapa wilayah Palestina yang diduduki. Namun, militer Israel menyatakan bahwa sirene tersebut sebagai identifikasi palsu. Sementara juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Sare mengumumkan serangan pesawat tanpa awak terhadap target vital di Yavne dan Isdud. Sare menegaskan bahwa serangan itu bagian dari dukungan perlawanan Palestina. Adapun rekaman video menunjukkan asap dari gedung yang terkena dampak serangan di wilayah Yavne. Selain itu, pasukan Houthi Yaman menegaskan kesiapannya untuk mendukung Palestina hingga agresi Israel berhenti. Prancis mendesak Israel untuk menarik pasukannya dari zona penyangga Suriah di dataran tinggi Golan. Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa pengerahan militer Israel di zona pemisah melanggar perjanjian. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan bahwa pasukan Israel diperintahkan untuk merebut zona bebas militer di Suriah. Hal itu terjadi seusai pemberontak menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Adapun Prancis menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial di wilayah Suriah. Mengutip Al Arabiya, pada 12 Desember 2024, seorang pejabat PBB mengonfirmasi bahwa pasukan Israel telah menduduki 7 posisi di zona penyangga. Zona tersebut dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB yang memperingatkan Israel atas pelanggaran kesepakatan. Desakan itu diikuti kecaman dari berbagai negara yaitu Arab Saudi, Iran, Rusia, dan Turki. Penembakan terhadap bus Israel di selatan Al-Quds melukai 5 orang, 1 diantaranya terluka parah. Media Israel melaporkan sebanyak 22 peluru ditembakkan dalam serangan di pos pemeriksaan terowongan.
Pasukan pendudukan Israel mengejar pelaku menyebabkan gangguan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Adapun operasi penahanan massal dilakukan di berbagai wilayah tepi barat oleh pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin, pada 12 Desember 2024, sebanyak 15 warga Palestina ditahan di Al-Khalil dan 17 lainnya ditahan di wilayah Areha. Selain itu, bentrokan terjadi di desa Madama Nablus saat pasukan Israel menembak peluru tajam dan gas air mata. Sementara Brigadir Al-Qassam melaporkan serangan bersenjata dengan pasukan Israel di Tubas. Dilaporkan serangan udara di Tubas menewaskan 2 warga Palestina hingga jenazahnya ditahan oleh pasukan Israel. Adapun unit khusus Israel menyerbu sebuah perusahaan di Tubas dengan menyamar sebagai warga sipil. Peralatan dan dokumen perusahaan disita sementara seorang pemuda Palestina turut ditahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.